Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aziz Rashid. Di video kali ini saya akan membahas tentang domain dan VPS. Di sini ada landasan teori tentang domain dan VPS. Domain dalam konteks yang berbeda dapat menunjuk pada hal berikut. 1. Domain pada konteks jaringan. Dalam konteks jaringan, domain adalah kelompok perangkat atau komputer yang terhubung ke dalam suatu sistem atau infrastruktur, misalnya domain lokal, dapat menunjuk pada jaringan lokal di sebuah organisasi. 2. Domain pada konteks internet. Dalam konteks internet, domain biasanya mengacu pada nama domain. Nama domain adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat IP suatu situs web atau server. Contohnya, www.xpele.com adalah nama domain. 3. Domain pada matematika. Dalam matematika, domain menunjuk pada himpunan nilai yang diterima oleh suatu fungsi. Misalnya, jika memiliki fungsi f(x) sama dengan x, maka domain fungsi ini adalah himpunan semua nilai x di antara akar kuadrat terdefinisi, yaitu s sama dengan 0. 4. Domain pada pemrograman. Dalam pemrograman, domain seringkali menunjuk pada wilayah atau konteks tertentu di mana suatu variabel atau fungsi dapat digunakan atau memiliki nilai tertentu. Domain pada basis data. Dalam basis data, domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk suatu atribut dalam suatu tabel. Misalnya, domain atribut umum dapat berisi nilai-nilai seperti 0 hingga 100. Penting memahami konteks tertentu di mana istilah domain digunakan karena dapat memiliki arti yang berbeda, tergantung pada bidang atau industri yang dimaksud. VPS atau disebut Virtual Private Server adalah bentuk visualisasi server di mana sebuah server fisik dibagi menjadi beberapa server virtual yang beroperasi secara independen. Setiap VPS memiliki sistem operasi dan sumber daya terrealisasi. Memberikan kontrol penuh pada pengguna atau konfigurasi dan pengelolaan server dapat memerlukan server fisik khusus. VPS memiliki efisiensi sumber daya, skalabilitas, dan hosting multiple, yaitu satu server fisik. Kali ini saya akan memberitahu cara membeli VPS dan domain. Pertama, pergi ke rumah web, habis itu klik login. Habis itu kalau tidak punya akun, bisa memakai buat akun atau memakai Facebook, Google, Twitter. Jika sudah buat akun, login, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya, klik order. Beli domain, order. Nah, langkah selanjutnya, kamu pilih nama domain yang kamu membuat. Contohnya
Contohnya garaga titik my titik id, cari domain. Di sini pilih yang kamu mau, silakan. Habis itu klik daftar. Klik lanjutkan. Pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan kamu. Misal kamu butuh domain, beli domain. Kalau mau hosting bisa juga dengan beli domain dan hosting. Habis itu masukkan mailbox. Habis itu pilih metode pembayaran dan itu withdraw dan check out. Langkah selanjutnya kita membeli VPS. Nah, langkah selanjutnya pilih yang sesuai dengan kebutuhanmu VPS-nya. Habis itu isi hostname-nya yang setelah tadi kita beli domain. Habis itu lanjut, pilih metode pembayaran dan check out. Setelah kalian beli semua, klik all produk. Ketika barang-barang kalian sudah dibeli, akan muncul di sini. Untuk menyeting domainnya, kita pergi ke Cloudflare. Klik aja di Google Cloudflare. Habis itu login. Jika kalian tidak punya akun, kalian bisa membuat akun terlebih dahulu. Setelah buat akun dan masuk, kalian pilih add site. Habis itu masukkan nama domain kalian. Habis itu continue. Habis itu masukkan IP domain kalian. Karena saya udah masukkan nama domain saya tidak bisa. Kalian setting di situ, ada langkah-langkahnya. Setelah udah di setting, akan muncul di bagian sini akun kalian. Setelah masuk akun kalian DNS setting. Dan link kode-kode ini kalian salin keduanya, kalian balik lagi ke rumah web. Setelah kalian balik lagi ke rumah web, domain
Habis itu kalian pilih yang ini. Tadi yang dua ini kalian paste di sini. Setelah dipaste, cek Neverlin. Habis itu kalian coba tes ping. Langkah selanjutnya, setelah habis kita membeli VPS dan domain dan terus menyetingnya, langkah terakhir yaitu kita lakukan tes ping. Pertama buka CMD, habis itu ketik ping, habis itu ketik IP atau nggak bisa ketik IP dan juga bisa ketik nama domain punya kalian. Nanti berhasil ya teman-teman dengan menggunakan nama domain. Sekarang kita coba pakai IP. Berhasil juga ya teman-teman. Berarti kita sudah selesai menyeting domain dan VPS dan juga cara membeli. Kesimpulan dari video ini adalah kesimpulan dari dua landasan teori dari domain dan VPN adalah domain dan VPN sering digunakan bersama untuk menyajikan situs web atau aplikasi secara online. Pengguna dapat mendaftarkan nama domain untuk mengidentifikasi situs web mereka, sementara VPS menyediakan lingkungan server virtual yang mungkin pengelolaan dan hostingnya lebih terpisah dan fleksibel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.